Oke, seperti yang kemarin dari konten di Bang Syari ketiga, gue ngedibang salah satu cewek liberal yang komplain kemarin tuh tentang kenapa sih orang-orang berhijab itu begini begitu. Dan narasinya itu menunjukkan bahwa orang-orang yang berhijab itu biasa dipandang negatif sebagai wanita yang tidak berdeka, diopresi, ditindas. Dan dari situ juga gue udah janji ya untuk membuat video lengkapnya untuk menelusuri apakah yang dikatakan oleh wanita liberal tersebut benar. Ternyata salah. Karena banyak studi yang menunjukkan kebalikannya bahwa penggunaan hijab itu memberikan dampak efek positif. Dan hijab itu bukanlah suatu bentuk opresi atau penindasan pada wanita. Malahan studi menunjukkan kebalikannya bahwa orang-orang yang tidak berhijab ternyata itu lebih banyak dipandang negatif. Mereka itu selalu dilecehkan, terlihat buruk, dan menimbulkan efek ketidakberdayaan pada mereka. Dalam video ini gue akan menjabarkan jelasnya mengenai studi-studi yang sangat mendukung klaim penggunaan hijab yang umumnya itu digunakan oleh orang-orang religius, khususnya sendiri wanita muslim. Sebelum kita ke situ, kita bahas dulu nih tentang sejarah berhijab ya. Sejarah hijab sendiri itu telah ada di sekitar tahun 1400 dan 1100 sebelum Masehi, di mana wanita elit di Mesopotamia kuno dan di kerajaan Makedonia dan Persia mengenakan jilbab sebagai tanda kehormatan dan status tinggi. Dalam kode hukum Asyur Tengah dari Undang-Undang Syemtuari, orang-orang Asyrian secara eksplisit merinci perempuan mana yang wajib berjilbab dan mana yang tidak boleh berjilbab, bergantung pada kelas, pangkat, dan pekerjaan perempuan tersebut. Budak perempuan dan pelacur itu dilarang untuk berjilbab dan mereka akan menghadapi hukuman berat jika mereka berjilbab. Sejarah lainnya berlanjut ditemukan di sekitar tahun 450 sampai 440 sebelum Masehi dari catatan artefak guci tanah liat oleh pelukis Eupolis di Yunani kuno yang menggambarkan wanita bercadar yang menari mengikuti alunan seruling ganda. Dan juga sejarah dari abad ketiga hingga kedua sebelum Masehi ada patung perunggu penari Yunani yang berkerudung dan bertopeng di kota kosmopolitan Alexandria. Kalau orang mengira bahwa sejarah penggunaan hijab itu hanya ada di masa pra-Arabia, di mana hal penggunaan hijab itu wajarnya karena faktor cuaca di gurun untuk melindungi kulit mereka agar tidak terkena kanker kulit. Tentu itu tidak sepenuhnya benar, karena berdasarkan catatan historis penggunaan hijab itu bukan hanya di Arabia, dan itu sudah ada sebelumnya digunakan oleh orang-orang yang berstatus tinggi, dan setelahnya digunakan oleh penari-penari di sejarah Yunani kuno. Jadi penggunaan hijab itu bukan hanya dikiblatkan kepada orang-orang yang beragama Islam saja atau berasal dari Arabia saja. Faktanya penggunaan hijab itu juga udah umum dalam tradisi Abrahamik sendiri dalam konteks religiusitas dari ketiga agama Samawi. Dalam ketiga agama dari Yahudi, Kristen, dan Islam, penggunaan hijab itu bukan hanya memiliki catatan historis, tetapi memiliki catatan spiritual juga di dalamnya. Dalam ajaran Yahudi, dalam Taurat, di dalam kitab Kejadian pasal 24 ayat 65 diceritakan Ribka mengambil hijab dan mengenakan hijabnya di hadapan Ishak. Dan di dalam tradisi orang Ibrani kuno, mereka itu sering mengikatkan jumbai di sudut pakaian mereka, seperti yang diinstruksikan oleh Taurat. Dan perintah menutup kepala itu juga diinstruksikan untuk para wanita yang sudah menikah. Tradisi ini terus dilestarikan bagi para penganut Yahudi Ortodoks. Dan bahkan untuk Yahudi Heredi sebagai ultra-ortodoks Yahudi, beberapa di antara wanita-wanita mereka itu menggunakan burka. Dan dalam ajaran Kristen, kita bisa melihat figur Maria atau Maryam sebagai ibunda Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu digambarkan dengan wanita yang bertudung atau berhijab. Dalam kitab Timotius pertama pasal 2 ayat 9 tertulis, "Hendaklah kaum wanita menghias dirinya dengan sederhana dan memakai pakaian yang sopan. Jangan memakai potongan rambut yang menyolok atau perhiasan-perhiasan emas atau mutiara atau pakaian yang mahal-mahal." Di situ diperintahkan para wanita-wanita hendaknya mereka itu tidak menghias diri. Dan juga di dalam Korintus pertama pasal 11 ayat 5 sampai 6 tertulis, ketika seorang wanita tidak menutup kepala atau menggunakan tudung, itu sama seperti menghina kepala mereka. Jika seorang wanita menolak menutup kepala mereka atau menggunakan tudung, maka ia harus memotong rambutnya. Tetapi karena memotong atau mencukur rambutnya memalukan baginya, maka ia harus menutup kepalanya. Di sini terlihat di dalam kitab Korintus dalam ajaran Kristen bahwa penggunaan hijab itu sangat diwajibkan.
Dan juga dari ajaran 12 Rasul di kekristenan awal, mereka juga diperintahkan untuk menggunakan hijab. Di sana tertulis ketika kamu berjalan di jalan, tutupilah kepalamu dengan penutup jubah, agar melalui jubah cadar penutupmu itu kecantikanmu yang luar biasa tersembunyi, dan dari situ tidak menghiasi wajah alamimu. Dan juga Clemens dari Alexandria yang merupakan salah satu bapak gereja dari gereja timur memerintahkan kepada wanita-wanita agar berhijab, serta menutup muka mereka, tidak berhias, dan juga tidak memakai warna-warna menarik. Contohnya itu seperti ungu. Perintah berhijab ini juga masih diteruskan ya oleh para umat Kristen Ortodoks sekarang. Beberapa dari mereka itu menggunakan apostolnik atau epimandelian. Dan bagi biarawati Kristen Katolik juga beberapa dari mereka menggunakan hal yang sama. Dan juga ternyata hijab itu memiliki status yang tinggi. Itu bukan hanya ditemui dari aspek keagamaan, tetapi juga ditemui dari aspek bangsawan. Contohnya itu pada abad ke-13, Isabel dari Bayern, seorang ratu Prancis, mengenakan kerudung. Di era Renaissance, akhir abad ke-16, wanita-wanita Venesia yang belum menikah, mereka itu umum menggunakan kapa. Dan bahkan di negara Korea, pakaian luar ruangan milik Ratu dan Dayang Joseon atau para bangsawan masa lalu, ternyata mereka itu menggunakan tudung atau penutup kepala. Bahkan ternyata dokter bedah juga menggunakan penutup. Dan bahkan astronot juga menggunakan penutup. Ya faktanya penggunaan hijab atau jilbab itu ternyata bukan cuma bentuk suatu simbol religiusitas. Buktinya pada tahun 1901 di Manchester, Britania Raya, terlihat para wanita-wanita mereka menutup kepala mereka atau menghijabi diri mereka karena menurut mereka itu adalah simbol kesopanan dan kesucian bagi mereka. Dan juga pada tahun 1917 pada saat revolusi Rusia, terlihat para wanita-wanita Rusia mereka juga pada menggunakan penutup kepala. Hal itu digunakan sebagai bentuk protes politik terhadap pemerintah mereka. Penggunaan hijab dalam catatan historis itu cukup melambangkan status tertentu atau penggunaan tertentu. Dan dalam catatan spiritual, hijab itu bisa dikatakan sebagai faktor ketaatan terhadap Tuhan mereka. Dalam ajaran Islam tentu bagi seorang wanita muslimah, penggunaan hijab itu bukan hanya sebagai bentuk identitas mereka, tetapi juga perintah dari Tuhan mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 30-31 bahwa katakanlah kepada orang-orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara lelaki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai hasrat terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Mengutip hadis Nabi SAW dari Ummu Atiyah, ia berkata, pada 2 hari raya kami diperintahkan untuk mengeluarkan wanita-wanita haid dan gadis-gadis pinggitan untuk menghadiri jemaah kaum muslimin dan doa mereka. Tetapi wanita-wanita haid harus menjauhi tempat sholat mereka. Seorang wanita bertanya, wahai Rasulullah, seorang wanita di antara kami tidak memiliki jilbab, bolehkah dia keluar? Beliau menjawab, hendaklah kawannya meminjamkan jilbabnya untuk dipakaikan ke wanita tersebut. Dalil dalam ajaran Islam menunjukkan sifat keperluan menggunakan hijab. Hal itu menunjukkan bahwa kewajiban bagi wanita-wanita beriman itu untuk menggunakan hijab mereka, untuk menutupi diri mereka. Dan narasi yang dibangun oleh orang-orang liberal yang mengatakan bahwa hijab itu adalah pilihan bukan sebuah kewajiban, itu kalau di zaman peradaban Assyrian mereka itu bakal dihukum, terus dimasukkan penjara karena melanggar kode undang-undang hukum di sana. Oh, terus habis itu mereka mengatakan, oh berarti hijab itu opresi, itu sebuah bentuk penindasan dong, hahaha, you're wrong. Riset study dari Pew Research tahun 2014, masyarakat di negara-negara muslim, para wanita-wanitanya mereka itu secara sukarela memilih cara mereka berpakaian di depan publik. Dari beberapa negara muslim itu ternyata menunjukkan bahwa para wanita-wanita banyak dari mereka yang lebih memilih untuk berhijab dibanding tidak berhijab. 2 negara diantaranya yang tidak memilih untuk berhijab itu ada Lebanon. Banyak dari mereka itu yang memilih tidak berhijab karena diantara mereka itu banyak populasinya yang beragama Kristen.
Dan juga di Turki banyak yang dari mereka itu tidak memilih untuk berhijab karena ada banyak orang liberal etis dan pengikut pria homoseksual Kamal Ataturk. Dan juga bahkan ya di negara Afghanistan yang dikatakan oleh orang-orang barat ya, atau bahkan di sini di Indonesia juga mengatakan bahwa itu penggunaan hijab itu di sana sangat menindas bagi para wanita. Tapi ternyata survei studi rakyat Afghanistan dari The Asia Foundation pada tahun 2018 menunjukkan sebaliknya, bahwa rakyat Afghanistan ternyata memilih menggunakan burka. Sekitar 30% dari mereka itu memilih menggunakan burka. Juga angka yang sama untuk penggunaan niqab, 15% memilih menggunakan cadar, 14% memilih menggunakan jilbab ketat, 6% memilih menggunakan jilbab longgar, dan 0,5% memilih untuk tidak menggunakan jilbab. Dan juga bahkan dari berbagai etnis di Afghanistan ternyata juga banyak dari mereka yang lebih memilih untuk menggunakan burka, baik dari etnis Pashtun, Uzbek, dan seterusnya. Dan juga studi survei agama terbesar di Prancis yang dilakukan oleh Lembaga Statistik Pemerintah pada tahun 2023 meriset sekitar 11% penduduk Prancis kini beragama Islam. Umat Islam ternyata memiliki tingkat retensi tertinggi di antara agama lainnya. Umat Islam merupakan golongan yang paling religius dan taat, dan juga meski hijab itu dilarang di Prancis, tetapi menurut statistik hijab itu meningkat dari 18% menjadi 26%. Ternyata para wanita-wanita muslim itu mereka memilih untuk berhijab. Dan kalau Anda mengatakan bahwa Islamlah itu yang menindas perempuan untuk memerintahkan penggunaan berhijab, argumen Anda dengan mudahnya itu dibantah oleh seorang wanita muslim di Mesir Selatan bernama Zainab. Dalam buku Lila Abu Lughod, seorang antropolog Palestina Amerika dan juga seorang profesor ilmu sosial di Departemen Antropologi di Universitas Columbia, dalam bukunya Do Muslim Women Need Saving pada tahun 2010, ia menanyakan wanita bernama Zainab yang tinggal di desa di Mesir Selatan. Ia bertanya kepadanya bahwa orang-orang di barat menganggap muslim itu tertindas karena agama Islam menindas wanita untuk mewajibkan penggunaan hijab. Setelah itu, Zainab menjawab dengan tegas, "Hah? Tentu saja tidak. Pemerintah itu mah yang tukang menindas. Pemerintah itu menindas perempuan. Pemerintah itu tidak peduli dengan rakyatnya. Pemerintah itu tidak peduli jika rakyatnya tidak punya pekerjaan. Pemerintah itu tidak peduli harga-harga bahan pokok pada naik. Kemiskinan terjadi. Laki-laki juga ikut menderita karena hal itu." Jadi faktanya Islam itu tidak menindas wanita karena banyak buktinya di dunia muslim, wanita-wanita yang sukses, pengusaha, profesor di universitas, atau masyarakat biasa, mereka semua memiliki identitas sebagai seorang muslim yang sangat berarti bagi mereka, dan keimanannya kepada Tuhan merupakan bagian integral dari kesadaran diri dan komunitasnya. Catherine Bullock, profesor doktor dalam ilmu politik dari Universitas Toronto yang banyak meneliti orang-orang muslim di Kanada, sejarah Islam, keterlibatan sosial, politik, dan yang paling umum yaitu perdebatan tentang hijab. Dalam bukunya The Thinking Muslim Woman and the Veil, ia menantang sejarah dan stereotip modern. Ia menulis persepsi masyarakat terhadap Islam itu menggambarkan Islam sebagai agama yang buruk, mendukung kekerasan dan penindasan terhadap perempuan. Namun, bagi seorang perempuan dalam penelitian saya, hijab itu bukan melambangkan penindasan atau terorisme, melainkan kesucian, kesopanan, identitas seorang muslimah, dan ketaatan, serta ketundukan mereka kepada Tuhan dan bukti bagi mereka bahwa mereka itu adalah seorang muslim. Dan di dalam sejarah, di antara alasan wanita-wanita itu menggunakan hijab itu ternyata bukan karena hanya alasan beragama, tetapi banyak wanita-wanita juga ternyata punya alasan lain dalam penggunaan hijab. Misalnya, satu itu terjadi protes revolusioner selama perjuangan kemerdekaan Aljazair pada tahun 1950-an, dan di Iran pada tahun 1970-an, wanita-wanita yang sebelumnya tidak menggunakan tutup kepala, mereka menggunakan penutup kepala untuk membantu menggulingkan pemerintah yang menindas, untuk menantang rezim elit simpatisan barat dan semua pendukungnya. Dua itu protes politik. Wanita itu menggunakan hijab itu sebagai bentuk protes politik terhadap program elit westernisasi dan neo-imperialisme barat untuk memberikan isyarat bahwa mereka tidak senang dengan situasi politik dari pengaruh barat. Tiga itu religiusitas, keyakinan terhadap Islam sebagai sistem politik, sosial dan ekonomi alternatif yang positif dan aktif. Dari situ membuat tameng bagi wanita-wanita muslim dari pengaruh westernisasi dan sekularisasi yang menjadikan wanita-wanita menjadi lebih baik dengan mengadopsi penggunaan hijab. Empat itu sebagai akses berlanjut ke ruang publik. Yang kelima itu sebagai bentuk ekspresi identitas pribadi dan seterusnya. Dan selain itu juga ternyata studi-studi itu mendukung penggunaan hijab karena penggunaan hijab itu menunjukkan efek positif bagi para wanita-wanita. Studi jurnal peer review dari Body Image and an International Journal of Research menerbitkan artikel ilmiah kelas tinggi untuk citra tubuh dan penampilan fisik manusia. Pada studi tahun 2010 terkait peran preferensi berpakaian
pakaian barat dan non-barat, tentang kepuasan terhadap tubuh dan tekanan untuk menjadi kurus pada wanita muslim dan non-muslim yang lebih muda dan lebih tua di Amerika Serikat, yang meliputi peserta dari 201 wanita, diantaranya 95 muslim dan 106 non-muslim yang tinggal di lingkungan kelas menengah ke atas di Illinois dan Iowa, yang menunjukkan bahwa dibandingkan dengan wanita non-muslim barat yang mengenakan pakaian barat, perempuan muslim yang mengenakan pakaian Islam konservatif, yaitu menutup kepala, berhijab, dan berabaya, secara signifikan lebih kecil kemungkinannya untuk mengekspresikan keinginan mereka untuk menjadi kurus atau tekanan mereka untuk mencapai standar kecantikan tertentu. Wanita muslim itu lebih memiliki citra tubuh yang lebih baik, memiliki kepuasan tubuh mereka sendiri dibandingkan dengan wanita non-muslim yang tidak berhijab di barat yang menggunakan pakaian barat. Ternyata itu mereka tidak memiliki kepuasan tubuh terhadap tubuh mereka sendiri. Para wanita muslim lebih memilih untuk tidak tunduk dengan nilai barat dan tidak mau mengikuti tren di barat, dan mereka lebih memilih untuk tetap berpakaian konservatif, menutup diri sebagai bentuk penunjukan harga diri mereka yang lebih tinggi. Keputusan mereka menggunakan pakaian konservatif tertutup dengan hijab dan abaya itu memberikan kebebasan bagi mereka untuk menghindari seksualitas sosial. Para wanita muslim merasa mereka itu lebih terlindungi dari objektifikasi seksual dan eksploitasi seksual. Dan juga studi kedua juga sama dari jurnal Body Image. Dalam salah satu studinya di tahun 2015 meneliti sebuah studi daring dari 143 wanita Kanada dari berbagai latar belakang agama dalam menyelesaikan pengukuran akulturasi, religiusitas, kepuasan tubuh, internalisasi ideal tubuh kurus, tekanan yang dirasakan dari media, dan cara mereka berpakaian. Dalam studi tersebut menunjukkan bahwa wanita berhijab lebih mempercayai citra tubuh mereka dibandingkan dengan wanita yang tidak berhijab. Hal itu menunjukkan bahwa wanita muslim yang berpakaian lebih sopan dengan menggunakan hijab atau jilbab lebih percaya diri dengan citra tubuh mereka dan kecil kemungkinan tertekan oleh standar kecantikan media barat. Sedangkan bagi orang yang tidak berhijab yang mengenakan pakaian barat, serampangan, tidak sopan itu lebih minder terhadap ukuran tubuh mereka sendiri atau bentuk tubuh mereka, dan mereka itu minder terhadap kecantikan mereka. Wanita tidak berhijab di barat lebih mengutamakan kultur budaya mereka yang malah membuat mereka minder, berbanding terbalik dengan wanita muslim yang mengenakan hijab dengan bangga menunjukkan identitas religiusitas mereka yang lebih besar dan menunjukkan akulturasi budaya mereka yang lebih rendah. Dari situ wanita muslim yang berhijab lebih memiliki kepuasan dalam penampilan citra tubuh mereka dibandingkan dengan yang tidak berhijab. Ada banyak banget studi tentang ini, sekitar puluhan studi gua riset itu ternyata mengambil kesimpulan yang sama, bahwa dampak positif dari penggunaan hijab itu sebagai refleksi citra tubuh wanita. Dari tata pola berat badan, kekhawatiran kecantikan dan tekanan dari media, pelecehan dan lain-lain, orang yang berhijab itu mereka tidak begitu khawatir dengan hal-hal ini, berbanding terbalik dengan orang-orang yang tidak berhijab. Tapi kalau ada studi yang menunjukkan sebaliknya, yang mengatakan bahwa hijab itu memiliki dampak negatif, itu berarti studi itu nggak waras, bias, dan Islamofobia. Karena setiap orang yang waras pasti tahu orang yang berhijab itu selalu dipandang positif. Kita ngomongnya di studi di luar negeri ya, karena di Indonesia itu pria-pria sangean nggak pandang men. Wanita berhijab atau nggak berhijab itu semua disikat, oke, orang mereka. Dan juga para wanita-wanita di sini juga mereka berhijab itu pada pamer tete. Ente itu berhijab kan buat nutupin diri dari laki-laki yang bukan mahram, tapi kok ente malah ngebungkam diri. Itu nggak waras orang-orang di Indonesia begitu semua ya, karena kurangnya pelajaran agama, nilai tauhid ya. Ya mereka itu pada kena penyakit mental, liberalitas, sekularitas yang nganggap hijab itu hanya sebagai bentuk fashion atau tampilan, padahal enggak. Tapi kalau di barat itu studi itu selalu konsisten yang menunjukkan bahwa orang-orang yang berhijab itu memberikan dampak positif bagi mereka. Mereka itu tidak mudah dilecehkan karena mereka itu melindungi daya tarik mereka itu terhadap pria. Dan orang-orang di barat itu menganggap hijab itu sebagai bentuk religiusitas, sebagai bentuk kesucian ya, dianggapnya itu mereka setara dengan biarawati, sebagainya, sopan ya. Tapi berbeda dengan orang-orang sakit mental di Indonesia, baik hijab atau enggak hijab itu sama aja, mereka tetap dilecehkan oleh pria ya kan. Dan wanita-wanita Indonya juga mereka pada nggak sadar diri, mereka nggak introspeksi ya, digoda dikit lenje. Itu the problem man. Ente itu lagi dilecehkan bro, ente lagi dilecehkan, bukan lagi dipuji. Gak ada yang ngepuji ente, oke? Ente pada dilecehkan kalau digodain dikit sama pria itu leceh. Jadi ente introspeksi dari situ, oke? Jangan menganggap selalu ingin dipuji oleh pria, padahal pria itu berangsak. Ente nggak tahu tentang hal ini. Tapi balik lagi. Ternyata studi juga menunjukkan bahwa rambut wanita itu ternyata memiliki cukup daya tarik
Dari studi observasi dari Monica Moore yang mengamati lebih dari 200 subjek wanita dewasa yang dipilih secara acak untuk menyusun katalog perilaku menggoda nonverbal. Wanita-wanita yang melakukan perilaku menggoda ternyata memberikan daya tarik terhadap pria. Dan di antara perilaku menggoda itu salah satunya ada yang berkaitan dengan rambut, seperti membelai rambut atau mengepakkan rambut. Itu cukup memiliki angka bagi ketertarikan para pria dan interaksinya. Dan juga studi penelitian eksperimental social psychology yang menunjukkan ternyata rambut wanita itu juga menarik perhatian para pria. Rambut wanita itu menandakan daya tarik untuk mencari pasangan. Rambut wanita juga menandakan potensi reproduksi mereka. Rambut wanita tampaknya terlihat sebagai fitur tampilan yang menarik bagi para pria dan cukup memainkan peran untuk mencari jodoh. Hasil dari studi menunjukkan rambut wanita itu menandai potensi reproduksi dan daya tarik. Hasilnya konsisten, pria dan wanita ternyata punya daya tarik terhadap orang-orang yang memiliki karakter fisik seperti rambut panjang dan sehat. Karena hal itu menunjukkan kualitas yang diidam-idamkan. Hijab itu adalah bentuk proteksi bagi wanita untuk melindungi mereka agar tidak mudah dilecehkan oleh pria-pria hidung belang. Studi dari jurnal Empirical Theology pada citra tubuh dan religiusitas antara wanita berhijab dan wanita tidak berhijab di Turki menunjukkan bahwa orang yang berhijab itu ternyata lebih memberikan dampak positif bagi perempuan, termasuk berkurangnya objektifikasi seksual oleh pria. Dilaporkan bahwa para wanita muslim menganggap bahwa hijab itu membantu mereka membentuk persepsi positif pada tubuh mereka yang dibantu dengan religius normatif mereka. Studi kedua itu dari jurnal Counseling Psychology Universitas Florida, Amerika, menunjukkan bahwa pengaruh penggunaan hijab di Amerika itu punya dampak yang positif. Para wanita muslim di Amerika itu menunjukkan sedikitnya laporan pelecehan seksual terhadap mereka karena efek penggunaan hijab. Studi itu konsisten yang menunjukkan bahwa penggunaan hijab pada wanita muslim itu memitigasi bentuk objektivitas seksual. Ternyata penggunaan hijab itu sudah cukup jelas memiliki dampak positif bagi para wanita-wanita dan ternyata memiliki dampak positif juga bagi para pria. Faktanya, studi itu selalu konsisten yang menunjukkan bahwa orang Islam itu selalu terlindungi dari produk degradasi moral barat yang selalu dikampanyekan oleh para liberalis dan sekularis. Studi oleh jurnal American Sociological Association meneliti tentang agama dan perilaku seksual antara pengaruh budaya Islam dan afiliasi agama dalam menjelaskan seks pranikah dan di luar nikah. Survei mengungkapkan bahwa ternyata orang Islam khususnya wanita muslim adalah kelompok yang paling kecil kemungkinannya untuk melakukan hubungan seks di luar nikah dan melakukan hubungan perselingkuhan dengan orang lain yang sudah menikah. Orang muslim yang pernah menikah lebih kecil kemungkinannya melakukan hubungan seks di luar nikah dibandingkan dengan orang Yahudi dan Kristen. Para wanita muslim lebih sedikit melaporkan melakukan hubungan seksual di luar nikah dibandingkan dengan agama-agama lainnya. Beberapa penelitian lintas negara juga melaporkan hal yang sama, bahwa umat Islam memiliki sikap yang konservatif terhadap seks dibandingkan dengan agama lainnya. Jadi untuk para liberalis, sekularis, para badut-badut barat yang bla 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 bla, jangan nangis Anda ya. Karena faktanya wanita sepanjang sejarah ternyata mereka itu menggunakan hijab. Hijab itu mempunyai dampak positif sebagai bentuk proteksi dari objektifikasi seksual dan eksploitasi seksual. Dan penggunaan hijab itu bagi wanita muslim ternyata dianggap suci. Dan kalau Anda itu tidak berhijab, janganlah patah hati. Silakanlah Anda itu berhijab, jangan tunggu mati. Kalau Anda liberal, silakan gidah Anda mati.